Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu pada kegiatan Smarttrend yang insya Allah akan membahas mengenai adab berpakaian secara islami yang akan disampaikan oleh Bapak Uus Rusmawan SAG. Oleh karena itu, marilah kita simak dan dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yaitu adab berpakaian secara islami. Wabil khusus kepada ananda, pelajar, siswa-siswi yang Bapak banggakan. Bagaimanapun juga materi ini harus disampaikan, ya. Suka atau tidak suka, sepakat atau tidak sepakat, kita wajib menyampaikannya, ya. Karena tujuannya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Tidak ada satupun ingin mempermalukan, ingin mengolok-olok yang satu dengan yang lain, tidak sama sekali. Tapi ini adalah risalah. Ini adalah firman Allah yang harus disampaikan, ya, kepada yang belum mengetahuinya. Itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya perintah Allah untuk menutup aurat itu sangat mengandung banyak hikmahnya. Di antaranya, orang yang menutup aurat akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Orang yang memperhatikan pakaiannya, apakah ini baik, apakah ini buruk, apakah ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah, dengan memiliki pemikiran seperti itu saja, insya Allah orang itu akan terbuka, ingin memilih yang terbaik, ingin menggunakan karena Allah, ingin memakainya karena Allah. Jadi bukan untuk pujian makhluk, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa libasa itu adalah pakaian, ya. Pakaian dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk menutup auratnya dengan cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, gitu, ya. Penjelasan yang kedua adalah pakaian takwa. Yang dimaksud dengan pakaian takwa adalah iman, amal, dan soleh. Nah, ya. Jadi iman dan amal soleh itu adalah pakaian
bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi pakaian orang yang bertakwa adalah iman, amal, dan saleh. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada dua macam penduduk neraka, yang keduanya dipergunakan untuk memukul. Maaf, ada dua macam penduduk neraka, yang keduanya belum terlihat olehku, yaitu pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. Yang kedua, wanita yang berpakaian akan tetapi sama halnya dengan bertelanjang, karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis, atau tembus pandang dan terlalu ketat, atau pakaian yang menyebabkan auratnya terbuka, dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau sebaliknya suka merayu. Rambut mereka disasak bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak akan masuk surga, bahkan tidak dapat mencium baunya surga. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Bahkan di riwayat lain, Abu Hurairah telah menjelaskan bahwasanya wangi aroma surga dapat tercium sejauh jarak 500 tahun. Perjalanan berapa? Ya, tidak akan sanggup kita untuk melakukannya. Hadis riwayat Malik dan yang diriwayatkan Yahya al-Lais. Hadirin rahimakumullah, ada berpakaian untuk kehidupan sehari-hari, yaitu pakaian yang dipakai menutup aurat. Pakaian yang dipakai tidak menunjukkan bentuk tubuh. Pakaian yang dipakai tidak menerawang atau tembus pandang. Pakaian yang dipakai tidak tipis atau ukurannya kekecilan. Hadirin rahimakumullah, tadi sudah disampaikan oleh saya, ya, oleh Bapak, Ananda sekalian. Ini harus disampaikan, bagaimanapun juga ini harus disampaikan. Resiko Bapak mungkin tahu, mungkin tidak semua, ya, menyukainya, karena memang kehidupan saat ini bisa Anda perhatikan, ya. Pakaian itu begitu mudah didapat dengan mode, dengan fashion yang bermacam-macam, ya. Tapi sebagian besar mungkin atau sebagian kecil yang dibeli oleh seorang muslimah mengandung unsur terbuka auratnya, ya. Jadi ayo sama-sama kita mampu memilih dan memilah pakaian manakah yang menurut syariat Islam yang bisa, yang layak untuk digunakan. Sebab kalau melihat hadis ini adalah hadis sahih, ya, hadis riwayat Muslim, dan saya juga pernah sering mendengar, ya, dari orang tua juga selalu menekankan aurat-aurat, ya. Kalau bagi laki-laki auratnya, ya, dari mulai bainas surah warukbah, ya. Ini kalau misalnya laki-laki ini kelihatan ini tidak termasuk kepada aurat, gitu. Hanya saja mungkin di momen-momen acara-acara tentu kurang tepat mungkin, ya, gitu, ya. Kurang tepat begitu. Jadi ayo sama-sama kepada Ananda pelajar yang masih belajar, ya, selagi ada yang mengingatkan, gunakanlah pakaian yang menutup aurat, ya. Kita jangan bangga dengan pakaian-pakaian yang datang dari luar atau dari mana saja yang tidak sesuai dengan akhlak sebagai muslim, begitu, ya. Jadi menutup aurat adalah kewajiban. Sebetulnya ini kewajiban kita mengingatkan, ya. Yang pertama itu kan orang tua, ya. Orang tua mengingatkan kepada anaknya, ya, tentu saja orang tua juga harus memberikan bijaksana, ya, memberikan misalnya untuk membeli pakaian, berikanlah. Nah, berilah pakaian yang baik, berilah pakaian yang tidak mengundang fitnah, gitu, ya. Jadi Ananda sekalian, alhamdulillah, ya, kalau di sekolah kita semuanya terdeteksi, ya,
baik laki-lakinya maupun perempuannya ya, memakai pakaian yang sudah ditentukan ya, yang sudah baik, yang ya kategori syar'i sudah cukup lah gitu ya, alhamdulillah gitu. Hanya saja ketika kita misalnya sudah keluar dari sekolah ini, tiba-tiba muncul lagi ya keinginan, hasrat untuk menggunakan pakaian, coba-coba, bahkan bukan hanya coba, dibeli walaupun mahal gitu ya. Coba mudah-mudahan ya Ananda khusus bagi kaum wanita, bagi perempuan ya, sebagai muslim, gunakanlah pakaian yang islami. Karena tadi kalau melihat hadis yang tadi ya Allah ya, kita merasa takut juga ya. Bahkan kalau orang tua tidak mengingatkan, bisa terjerumus juga masuk ke dalam neraka ya. Bahkan guru PAI-nya pun atau guru atau siapapun gitu ya, yang tidak mengingatkan saudaranya, yang tidak mengingatkan muridnya, itu bisa ikut andil membiarkan. Nah, inilah tugas kita mungkin sebagai orang tua, sebagai guru ya, mendeteksi sedini mungkin. Karena kalau sudah kejadian dikarenakan ya memakai pakaian yang tidak menutup aurat, bahkan menimbulkan syahwat bagi orang lain yang memandangnya, ya, ini tantangan, ini jihad bagi kita semua, jihad bagi orang tua, jihad bagi seorang guru ya, suka tidak suka harus disampaikan karena itu menjadi kewajiban gitu ya. Orang yang sudah tahu, orang sudah mengerti tidak menyampaikan, maka dia akan dapat ancaman menyembunyikan ilmu. Kalau begitu mendingan jangan belajar aja, mendingan jangan mengetahuinya, itu lebih parah lagi. Tidak belajar, tidak menuntut ilmu, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, 2 kali dosanya. Ya. Jadi kita ini sebagai manusia ya, diturunkan ke alam dunia ini oleh Allah, diberikan pilihan, diberikan akal yang sehat gitu ya, untuk untuk menjaga perilaku kita, untuk menggunakan pakaian kita supaya pakaiannya itu sesuai dengan syariat Islam ya. Kita bisa lihat ya di media sosial, kita bisa lihat ya, auzubillahi dzalik. Jadi sebetulnya kita itu harus banyak istighfar bagaimanapun juga ya. Maka mohon maaf ya kalau saya waktu masuk kelas itu selalu diawali dengan banyak baca istighfar minimal 100 kali. Karena bagaimanapun juga kita menghindar, tetapi sudah ada di depan mata. Pagi-pagi kita berangkat, ya masa kita harus merem ya? Di jalan ada hal-hal yang tidak boleh kita lihat. Ya, maka ketika kita melihat kemungkaran, ya di antaranya kita harus mampu mengubahnya. Hadirin rahimakumullah, berpakaian dalam kehidupan sehari-hari wajib sesuai dengan syariat ajaran Islam ya, karena memiliki tujuan, yaitu tujuan berpakaian menurut syariat Islam adalah yang pertama untuk menutup aurat, kedua untuk memelihara diri dan dari teriknya matahari yang bisa membakar atau menutupi, melindungi dari udara dingin. Yang ketiga, menghindari diri dari fitnah dan pandangan kaum laki-laki yang mempunyai pikiran yang tidak baik. Itu ya, itu mungkin tujuan daripada menggunakan busana muslimah ya, supaya kita ya, ini wajib bagi orang tua, wajib bagi ibu bapak guru ya, menyampaikan bahwa kita harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimanapun situasi saat ini, bagaimanapun arus informasi yang begitu kompleks ya, kita harus punya pedoman, yaitu pedoman agama ya, pedoman yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan keyakinan kita ya. Keyakinan kita sangat memperhatikan adab-adab berpakaian secara islami, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan, untuk mengantisipasi, untuk melindungi ya keluarga kita, keturunan kita, agar sampai terjadi
terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik lah gitu ya. Jadi penampilan atau pakaian seseorang ini sangat berpengaruh juga mungkin ya kepada dampak lingkungan begitu ya. Ingin jadi perhatian orang lain, tapi di situ ada mengumbar aurat, mohon maaf ya, pelakunya itu mungkin berlipat-lipat berdosanya gitu ya, berlipat-lipat berdosanya, karena yang melihatnya bukan satu mata, bukan dua mata, puluhan, ratusan, ribuan mata memandangnya. Ya, ini keyakinan kita ya sebagai muslim ya, punya keyakinan bahwa aurat itu menjadi perhatian khusus dalam syariat Islam. Makanya ananda sekalian, para siswa-siswi sekolah memberikan aturan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan hanya untuk kepentingan golongan, tapi untuk kepentingan semua ya. Kita semua diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh guru-guru kita ya, supaya kita mampu menutup aurat gitu. Insya Allah ya, kalau kita sudah terbiasa dengan menutup aurat ya, insya Allah perilaku juga akan lebih baik begitu ya. Memang ya zahiriyah itu tidak menjamin gitu ya, pakaiannya bagus, syar'i ya, memakai pakaian-pakaian Islami, tetapi memiliki hati yang bejat ya, itu memang ada lah ya, ada. Cuma ini kita bicara umumnya, galibnya ya, menggunakan pakaian menutup aurat itu adalah menjadi kewajiban sebagai muslim dan muslimat begitu ya. Jadi sekali lagi, jangan hanya di lembaga saja, di sekolah saja ya, kita memperhatikan aurat kita tertutup dengan rapih. Tapi ketika para siswi atau para remaja di luar kegiatan KBM atau di luar sekolah, cobalah ya, tolonglah diusahakan gitu ya, dibiasakan apa yang sudah diajarkan oleh orang tua, apa yang sudah diajarkan oleh ibu bapak guru, tolong diamalkan begitu. Tapi alhamdulillah ya, saya hampir 90% lah insya Allah lah, ketemu dengan alumni ya, ketemu dengan teman-teman Anda gitu ya, yang sebaya, yang notabene adalah lulusan dari kita, itu semuanya diperhatikan. Walaupun ada, ya itu ya, kita kan tugas kita bukan untuk menjustifikasi, memponis, kita hanya menyampaikan risalah ya. Kita hanya menyampaikan aturan-aturan agama gitu ya. Ya. Nanti juga kita akan ditanya juga kalau nggak disampaikan. Aduh, karena nggak enak. Makanya ketika saya menyampaikan itu, lalu harus diawali dengan menyampaikan risalah, menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam, harus diawali dengan niat yang ikhlas. Harus diawali dengan niat karena Allah. Sebab kalau tidak, bisa aja kan anak itu karena belum tahu membenci orang tuanya, rewel lah, bawel lah, cerewet lah, atau membenci ibu bapak gurunya karena terlalu proteks katanya. Itu bahasanya proteks gitu kan. Sehingga, mohon maaf ya, sehingga ketika penyampaiannya baik kepada anaknya, maka insya Allah ya, anak akan menerimanya dengan ikhlas ya, insya Allah ya. Karena semata-mata bukan untuk membuat Anda dipermalukan, mengekang Anda, bukan sama sekali. Tapi ini aturan agama yang harus disampaikan gitu ya. Memang ya, pelaksanaannya Anda melakukannya ya semau gue, itu kan terserah ya, kembalikan lagi kepada individu masing-masing. Hanya saja lembaga atau lembaga pendidikan sudah memfilter, sudah berupaya gitu kan ya, berupaya menyampaikan kepada anak didiknya supaya menggunakan pakaian-pakaian yang baik, yang sopan, yang sesuai menurut ajaran syariat Islam begitu ya. Banyak sekali ya hikmahnya
berpakaian secara Islam, baik bagi laki-laki maupun perempuan ya. Dengan berpakaian secara syariat Islam, kaum laki-laki dan perempuan akan saling nampak rapi ya, bersih, sopan, dan tentu saja akan dihormati oleh orang lain gitu. Yang kedua ya, dengan mengenakan pakaian yang sopan sebenarnya seseorang sedang berupaya menunjukkan dirinya meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah. Tengah bibisani lah, tidak menutup kemungkinan ya, di era informasi ini, di era digital yang begitu cepat ya, informasi ini banyak sekali yang tergoda gitu. Banyak yang sekali ingin menggunakan seperti apa yang ditonton, ingin memakainya busana itu seperti yang dia lihat gitu ya, seperti yang dia mencontoh dari orang-orang yang melakukan itu ya. Jadi sekali lagi, selagi kita masih belajar, selagi kita sedang menuntut ilmu, ayo sama-sama kita menjaga aurat dengan menutup aurat ya. Gunakanlah pakaian, tidak harus mahal ya, tidak harus dipusingkan dengan harga sekian, pokoknya yang menutup aurat ya, menutup aurat. Sekali lagi, menutup aurat gitu ya. Mohon maaf ya, kita selalu memproteksi dengan coba yang laki-laki rapihkan bajunya ya, ya rambutnya dirapihkan ya, tolonglah, itu bagian dari pembiasaan ya. Kemudian bagi perempuan, nak mana ciputnya ya, dek mana ciputnya, oh pak ada, oh, yuk silakan dipakai. Kan salah mungkin di antara bapak ibu guru juga selalu ya mengingatkan menggunakan ciput karena ada rambut yang kelihatan ya. Itulah Anda sudah tahu bagaimana hukumnya. Satu helai saja kan bisa menjerumuskan kita kepada jurang neraka. Apalagi ini ya, pakaian, na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan ya, saya, keluarga besar SMA Negeri 1 Sukaresmi dan juga para siswanya ya, dijaga, dilindungi, dimudahkan ya, istiqomah ya, baik sedang belajar maupun nanti sudah keluar nantinya. Memperhatikan yang namanya busana muslimah. Mulailah dari diri sendiri kan ya, mulai dari pribadi ya. Jangan disibukkan orang lain juga. Kita nggak akan habis-habis ya. Kita mulai aja dari diri sendirilah gitu ya. Kita juga menyampaikan kalau bukan pada tempatnya, akhirnya menjadi salah paham ya. Akhirnya menjadi salah paham sehingga menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk itu, yuk kita mulai ibda binafsik. Mulai dari diri kita masing-masing, memperhatikan pakaian busana muslimah. Bukan hanya sedang belajar ya, sedang mengikuti kegiatan belajar di sekolah, tetapi ketika Anda beraktivitas di luar pun ya, sebaiknya itu juga diamalkan ya. Bisa ya, saya yakin bisa ya. Gunakan alam bawah sadar kita ya, gunakan alam pikiran bawah sadar kita. Walaupun menggunakan busana muslimah, kamu tetap cantik, kamu tetap baik, kamu tetap dihormati, begitu ya. Gunakan ya, karena kita memiliki alam pikiran bawah sadar yang sulit atau jarang dibangkitkan. Kadang kita sudah terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan ya. Itulah kebiasaan-kebiasaan inilah yang belum tentu baik menurut agama. Bapak hanya menyampaikan saja ya, ada materi, ada hubungannya dengan pendidikan agama Islam ya, dimanapun ya, sepakat ya, kurikulum salat ini itu sangat berkepentingan ya, bagaimana generasi-generasi di era sekarang ini ya, bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tapi yang lebih utama adalah memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia dari mana? Ya, minimal ya dari segi pakaian. Sudah dari segi pakaian, dari segi perbuatan, dari segi perkataan gitu ya.
Atau sebaliknya, perkataannya baik, perbuatannya baik, ya. Tapi pakaiannya belum. Nah, mudah-mudahan. Kadang suka ada yang membedakan ya, ada yang membandingkan. Pak, ada si fulan pakaiannya terbuka aurat, Pak. Tapi selalu baik kepada orang lain. Oke. Tapi ada juga orang yang atau temen pakaiannya rapi, berbusana muslimah, tapi perkataannya, perbuatannya jauh dari agama. Nah, kita tidak usah aneh ya. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Sekali lagi, terlalu kita mengamati, mengawasi, melihat perilaku orang lain juga, kita juga buang-buang waktu. Mendingan mulai dari diri sendiri ya. Jadi bagaimana kalau ada orang yang seperti itu? Dari segi perbuatan baiknya diterima, ya, diterima. Apalagi kalau dia melaksanakannya dengan ikhlas gitu ya, melakukan perbuatan baik, perkataannya baik. Tapi dari segi pakaiannya, mohon maaf, ya, mungkin tadi bukan mungkin, jelas ya, tidak akan disukai oleh Allah. Gitu. Ya. Bagi orang yang sekarang perkataannya jelek, perkataannya buruk, ya, tapi pakaiannya rapi. Nah ini tinggal memoles ya, tinggal memoles, tinggal memperbaiki akhlak perkataannya, akhlak perbuatannya. Itu busannya sudah bagus, ya. Karena mungkin sudah dibiasakan dari keluarganya, lingkungannya mendukung. Hanya saja mungkin dari sisi perkataan, perbuatannya. Jadi kesimpulannya, pakaiannya Islami, pakaiannya menutup aurat, perkataannya baik, perbuatannya baik. Insya Allah menjadi pribadi yang sangat baik, ya, yang sangat baik menurut Allah dan menurut makhluk, ya. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ini, ya, bermanfaat bagi Anda semua, bagi Ananda para pelajar, ya. Sekali lagi, tugas kita menyampaikan risalah. Jika kami tidak menyampaikan, maka kami ikut berdosa, ya. Berdosanya bukan di dunia saja, ke bawah akhirat gitu. Karena saya malu, karena saya takut takut marah. Wah, udah, nggak usah jadi guru agama kalau begitu. Ada resikonya, ya. Nggak yang di dunia ini semuanya nggak ada yang nggak berisiko. Semuanya berisiko. Jadi apapun kita ini berisiko. Jadi pilot berisiko, ya. Jadi pegawai berisiko. Jadi sebagai menteri keuangan juga berisiko, ya. Apa sih yang tidak berisiko? Termasuk menjadi guru agama pun sangat berisiko. Dibisikin sama setan itu, udah itu jangan dikasihkan, itu jangan diberikan, nanti kamu dibenci. Akhirnya nggak menyampaikan. Ya sama saja dengan menyembunyikan ilmu. Ya itu penjelasan singkat dari Bapak. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Ananda sekalian. Ya ini semata-mata kita punya tugas menyampaikan. Ya menyampaikan apa? Adab berpakaian secara Islami. Ya, sekalipun era informasi, sekalipun di luar sana begitu banyak penampilan-penampilan, jenis-jenis pakaian yang jauh dari syariat ajaran Islam. Sebaiknya semoga Anda istiqomah, ya. Ingat nasihat orang tua, ingat nasihat ibu bapak guru Anda semua. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Uus Rusmawan SAG yang telah menyampaikan materi mengenai adab berpakaian secara Islam. Jadi kesimpulannya yaitu menutup aurat adalah ajaran agama Islam. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi akhlak, adab, juga etika kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.